dosa maksiat kepada Allah, ya syaratnya untuk tobat 3, 1 menyesal, 2 berhenti, 3 bertekad tidak mengulangi. Wa yuzatu 'alaiha syartun rabi'un fi dzunubi allati takunu bainal 'abdi wa baina ghairihi minal ibadi. Dan ditambah lagi satu syarat keempat. Ya, berkaitan kalau tobat itu berkaitan dengan dosa-dosa yang terjadi antara seseorang dengan orang lainnya di antara manusia. Syaratnya menjadi 4 kalau melakukan kesalahan kepada orang lain. Wa bayanu dzalika annahu in dzalama hadan minal adamiyina fi nafsin aw ngirdin aw malin wajaba alaihi an yarudda haqqahu ilaihi bitamkinihi minal qisasi fil madzalimi an-nafsiyati. Penjelasannya, jika seseorang itu melakukan kezaliman kepada orang lain dalam hal nyawa atau kehormatan atau harta, wajib baginya untuk mengembalikan hak orang yang dizalimi itu dengan menyerahkan diri untuk dikisos atau dibalas dalam kezaliman. Kalau itu berkaitan dengan badan, misalnya membunuh, ya menyerahkan diri kepada keluarga yang dibunuh untuk dibalas. Nah, itu dalam hukum Islam begitu. Menyerahkan diri pada pengadilan, bunuh orang, ya menyerahkan diri pada pengadilan, ada polisi untuk dihukum. Pertama itu. Kalau itu berkaitan dengan nyawa, memukul, nah, ya minta maaf, menyerahkan diri pada yang dipukul. Kalau pengen balas silahkan. Waratil madzalimi al-maliyati, dan mengembalikan kezaliman yang berupa harta benda, misalnya menipu, merampok, ya dikembalikan, korupsi, ya hasilnya itu dikembalikan kepada yang punya. Wa talabil ihlali fil madzalimi al-ngirdiyati, dan memohon kehalalan yang berkaitan dengan kezaliman yang sejenis kehormatan, harga diri. Kalau menghina, ya minta dihalalkan. Wa alaihi badlu juhdihi fi dzalika hasba imkanihi, dan wajib bagi orang yang bertobat itu menyerahkan dengan sungguh-sungguh sekuat-kuatnya di dalam hal yang tersebut, dalam mencari maaf dari orang itu. Hasba imkanihi, sebanyak mungkin seberapa mungkin, ya, sepanjang memungkinkan. Wa kadzalika yajibu alaihi idza taba min tarki syai'in minal faraidi allazimati kas-shalati waz zakati ayyatadaraka ma fatahu min dzalika bil qada'i hasbal istita'ati wal imkani. Begitu juga wajib bagi seseorang ketika dia tobat dari meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan seperti salat, zakat dan zakat, agar dia menyusuli apa yang telah ditinggalkan dulu itu dengan menyaur sekuat tenaga dan sebisa mungkin. Misalnya pernah tidak sholat setahun, nah itu ya sekuat tenaga menyaur ke apa? Mengqadha. Setahun nggak sholat ya dulu. Ngitungnya piye? Ayo, kalau mau gampang ya misalnya salat zuhur, ayo sebelum salat zuhur mungkin, atau setelah salat zuhur. Jamaah sini, habis saat zuhur lagi, habis saat asar lagi, habis saat maghrib lagi. Nah, itu dilakukan, utangnya setahun. Kalau dilakukan setahun kan sudah lunas. Kalau memungkinkan, ada 2 madhab itu. Madhab yang hati-hati seperti Imam Al-Ghazali itu seperti itu. Dan juga yang ya utang ukah banget ya. Nah, ya wajib disaur enggak? Ada ulama yang mengatakan makilah ya tidak disaur enggak apa-apa. Yang penting jangan meninggalkan lagi. Ada yang begitu. Zakat, wah dulu enggak pernah bayar zakat ya. Ya disaur sekuat tenaga kalau memungkinkan. Makanya yang muda-muda memungkinkan untuk nyaur salat, nyaur puasa, ya sebaiknya dilakukan. Kalau yang sudah sepuh-sepuh yang udah nggak kuat ya sudah, yang penting sing wis ya wis kan itu. Fa idza tabal ngabdu min dunubi ngalal wajhil ladzi wasafnahu, fayam bagilau ayakuna bainal khaufi war raja'i. Nah, ketika seseorang itu bertobat dari dosa-dosanya dengan cara yang telah aku tuturkan tadi, maka seyogyanya dia itu berada di dalam rasa khauf dan roja. Yarju min rabbihi qabula taubati bi fadlihi wa karamihi. Wa yakhafu min adami qabulit taubati ma khafata annahu lam ya'ti bi taubati ala wajhiha allati amarahu Allah bihi. Fa yakunu ghairu ta'ibin indallahi. Antara dirinya kalau sudah melaksanakan tobat seperti yang aku tuturkan itu, syarat rukunnya, seyogyanya seorang itu berada dalam rasa khauf dan roja. Roja atau berharap kepada Tuhan, kepada Allah,
untuk diterima taubatnya berkat anugerah Allah dan berkat kemurahan Allah. Mudah-mudahan dengan anugerah dan kemurahan Allah taubatnya diterima. Ada harapan begitu dalam hati. Tapi juga wa yakhafu min adami qabuli taubati. Dan juga ada rasa khawatir kalau taubatnya tidak diterima. Maka fata annahu lam ya'ti bi taubati ala wajhiha alladzi amarahu Allahu bi wa yakunu ghairu taibin indallah. Khawatir kalau taubatnya tidak diterima karena taubatnya itu tidak memenuhi syarat yang diperintahkan Allah sehingga tidak dianggap bertobat di sisi Allah. Kalau sudah tobat berusaha memenuhi syarat itu ada harapan. Mudah-mudahan Allah menerima tobatku misalnya. Karena Allah itu maha memberi anugerah, maha belas kasih, maha murah, maha memberi, maha memaafkan, maha mengampuni. Ada tobat mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi juga ada rasa khawatir, terselip rasa khawatir. Jangan-jangan tobatku ini tidak memenuhi syarat, sehingga oleh Allah tidak dihitung sebagai tobat. Itulah. Imam Al-Ghazali kan khauf itu hanya anak-anak muda, orang-orang muda. Orang muda itu harus ada rasa khawatir. Itulah. Roja itu hanya orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh. Kalau anak muda itu harus besar khaufnya daripada rojaknya, harus besar khawatirnya daripada berharapnya. Nanti besar berharapnya nanti sembrono hidupnya. Sembrono enggak mencapai tingkat yang tinggi. Kalau yang sudah sepuh itu harus besar harapannya. Jangan besar khawatirnya, harus besar berharap. Ya, kalau khawatir nanti malah tidak tentrem, ya malah nanti lama-lama tidak berprasangka buruk kepada Allah nanti. Kira-kira begitu.